Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 3 Magelang ingin mewawancari Bapak tentang usaha kerajinan batik ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afan Hasbi Asidiki. Saya Rafif Afan nanti Mas. Saya Muhammad Adila Putra. Alhamdulillah. Kami di sini minta waktu Bapak untuk mewawancari Bapak tentang usaha batik ini. Ya. Maaf ya, Bapak di sini mungkin menerima adik-adik semua kurang bisa layak gitu ya, Dek ya. Ya, maaf betul nggih, Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Iya. Saya Eko Sulistyo. Ya. Yang pertanyaan pertama ya Pak, Iya. apa yang membuat Bapak tertarik dengan kerajinan batik ini Pak? Kalau boleh disampaikan, kami menyampaikan apa sejarahnya ya. Waktu itu Bapak adalah seorang pegawai negeri sipil, gitu kan. Terus istri kebetulan waktu itu masih punya usaha jual beli pakaian jadi gitu ya, Dek. Tapi waktu itu masih kurang bisa berkembang. Awalnya sih memang waktu itu pakaian jadi ya kita kulak istilahnya ya, kita beli untuk dijual lagi kan kulak istilahnya itu, langsung kita pasarkan seperti itu. Awalnya sih memang kelihatannya bagus, cuman di perjalanan waktu itu ada kendala-kendala itu ada. Akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan usaha itu. Nah, pada tahun 2012-an yaitu waktu itu gubernurnya masih Pak Bibit Waluyo. Itu ada program Bali Desa, bangun desa seperti itu kan. Salah satu kegiatannya adalah pelatihan batik. Alhamdulillah waktu itu Magelang sebagai salah satu kota yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terus ada kesempatan berupa pelatihan membatik. Jadi batik di Kota Magelang, kami ini termasuk generasi yang pertama gitu ya. Jadi tidak ada turunan dari orang tua atau siapa dulu, terus kami melanjutkan usaha, nggak ada ya. Ya waktu itu apa ya, analisa bisnis apa belum kita buat atau kita merencanakan mau seperti apa. Karena prospek batik di Magelang sendiri waktu itu kami masih blank ya. Kita langsung bisa melejit seperti itu ya, Dek. Melejit seperti itu. Alhamdulillah itu juga di modal awal kami, karena modal batik kami benar-benar dari nol dulu, dari bahan yang untuk awal produksi cuma 5 potong, terus alat sederhana, bahan pewarna apa itu dulu diberi oleh pemerintah hasil pelatihan dari Disnaker itu langsung habis semua. Kita produksi waktu itu, kita belum punya alat yang lebih cepat berupa cap ya, karena batik itu kan ini langsung malah meloncat ya. Batik itu kan definisinya adalah motif atau tekstil gitu ya, yang dikasih motif diwarnai itu dengan rintang malam panas. Jadi walaupun cap itu karena pakai malam panas yang seperti itu ya, ini contohnya ini masih malam panas. Dulu kami untuk beli seperti ini aja belum mampu, karena segini 1 juta ya, ini segini 1 juta waktu itu. Jadi kami motif yang kayak gini pun kita bikin batik tulis, sehingga tidak efisien, sehingga harga jualnya tinggi, sehingga kurang kompetitif gitu ya, Dek ya. Yang kedua itu apa yang membedakan antara batik tulis dan batik cap, Pak? Iya. Ini semua kita pakai canting ya, Dek ya. Pakai canting itu yang kayak pen gitu kan, dimasukkan ke wajan namanya, yang untuk mencairkan malam itu. Semua motif dulu waktu ini pakai seperti itu. Jadi di kain langsung sudah, biasanya kita sketsa dulu pakai pensil, terus kita canting seperti itu, baru kita proses pewarnaan. Nah ini untuk membubuhkan malam panas tadi yang dicanting, itu namanya batik canting. Kalau untuk yang batik cap itu kita pakai loyang yang buat dari tembaga yang dimensinya lebih besar, rata-rata berukuran 20 cm kali 20. Ini dimasukkan ke loyang, terus kita tiriskan 10 cm. Netes, kita
timpakan ke kain yang akan kita batik itu. Nah, ini batik cap namanya. Jadi pakai cap seperti ini. Tapi ada yang mau saya tambahkan untuk digaris bawahi bahwa cap itu bukan printing ya. Kalau printing maaf seperti yang adik-adik pakai ini. Jadi ini kalau printing manual itu kayak sablon. Nah ini contoh latarnya kalau cuma hijau mungkin kurang menarik juga. Akhirnya ini ada teknik namanya teknik kepiur. Teknik kepiur ini walaupun satu warna ini sebenarnya, cuman kita memanfaatkan cahaya matahari karena dengan dikerut-kerut seperti itu, akhirnya jadi tidak monoton banget gitu kan. Kalau dulu cuma hijau polos gitu kurang menarik ya. Makanya kita belajar dari beberapa daerah, terus kita saat pameran di luar kota gitu saling ngobrol dengan pengusaha batik dari daerah lain, akhirnya ilmunya tambah juga. Jadi batik itu bukan motif tapi proses. Ya, prosesnya kalau pakai malam untuk merintangi warna itu namanya batik. Tadi bisa dibedakan antara batik tulis yang pakai canting tadi yang kayak pena itu, sedangkan batik cap itu yang menggunakan cap seperti ini. Bagaimana Bapak menggabungkan tradisi dengan inovasi dalam desain batik? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Untuk yang ketiga ini lebih spesifik ke batik fenomena motif yang ada di Kota Magelang ya. Jadi batik Magelang itu dari sisi teknik mengacu ke banyak daerah ya. Tapi motif Magelang itu tidak mengacu ke batik klasik, karena batik klasik itu identik Solo, Pekalongan ya. Kita yang sampai di Keraton Jogja apa itu ya, yang tidak boleh dipakai oleh sembarang orang, kita tidak mengacu seperti itu. Ini sejarah awalnya batik Magelang ada itu bisa memvisualisasikan apa yang disampaikan budayawan tersebut, dijadikan motif batik, didesain-desainkan. Jadi melibatkan banyak pihak ya, budayawan sama seniman perupa gitulah ya, untuk memvisualisasikan apa yang disampaikan budayawan tersebut. Nah, Pertanyaan keempat, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya batik? Ya, ini deh, ini juga upaya yang tidak gampang ya. Fenomena sekarang kan menurut kayak yang ada di Bangka ini kan bermotif batik, orang sekilas lihat gitu ya, itu harganya relatif lebih murah atau mungkin jauh lebih murah ya daripada batik. Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas tentang penggunaan batik itu ya, kita tidak bisa berbuat banyak sebenarnya deh. Cuman kita alhamdulillah kalau ada orang tanya seperti ini, perbedaan batik cap nama batik tulis, tapi saya menyinggung sampai batik printing ya. Nah itu karena supaya apa? Bisa membedakan batik-batik, jenis-jenis batik tersebut, dan diharapkan bisa menghargai kreativitas atau nilai seni yang dituangkan. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa batik tetap relevan dan diminati oleh generasi muda? Ya, menyambung tadi ya, pengertian batik itu, bahwa batik itu bukan motif tapi proses. Terus motif juga tidak dibatasi dari motif-motif yang klasik seperti itu. Terus warna itu saya yakin seperti yang kami lakukan adalah kita update terus informasi-informasi tentang fashion seperti itu. Yang pertama di matchmakingkan dengan desain baju, dengan desain pakaian seperti itu. Kita kerjasama dengan desainer. Terus kita update informasi, mamanya besok kita 3 bulan terakhir 2025 ini kita cari informasi tren tahun 2026 itu warna apa ya gitu. Kita juga cari informasi terus. Terus kita juga seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya tentang test market ya. Kita coba bikin sedikit dulu, kita coba pasarkan lewat online seperti itu untuk teman-teman yang sudah jadi langganan seperti itu.
masuk enggak, kalau kira-kira masuk kita boom, produksi banyak seperti itu. Jadi Apa pesan Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang kerajinan batik? terima kasih. Harapan kami terhadap masyarakat dengan adanya batik ini, saya berharap ya, dulu batik itu pernah menjadi rebutan antara Indonesia dengan Malaysia, mengklaim bahwa batik itu adalah budaya Malaysia, Indonesia. Terus alhamdulillah dari UNESCO kemana ya menetapkan bahwa Indonesia yang memiliki batik ya, yang apa ya, punya budaya batik dahulu mungkin seperti itu. Tuh, marilah kita jangan menyia-nyiakan usaha apa yang telah kita perjuangkan sehingga pernah diklaim sama negara lain. Itu jangan sampai disia-siakan, karena pemakaian batik pun juga tidak terbatas sekarang ya, tidak terbatas di apa acara-acara formal saja, di acara-acara informal bahkan non formal tetap bisa pakai batik seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat memahami perbedaan batik dengan motif kain bermotif batik saja gitu ya, karena batik itu sebuah proses sehingga bisa menghargai dan meminati seperti itu. Baik Bapak, wawancara ini pertanyaan sudah selesai semua, dan mohon maaf jika kami ada kesalahan saat bertutur kata Pak. Terima kasih atas waktu yang diluangkan Bapak untuk menerima kami wawancara di sini Pak. Sama-sama Dek, saya juga terima kasih sekali atas kunjungannya, atas kepercayaannya memilih kami sebagai apa ya, tempat penelitian. Artinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa memberikan suguhan atau apapun ya, karena mendadak mungkin ya. Kami yang minta maaf Pak karena mendadak. Ya, sama-sama Dek, terima kasih. Mohon maaf kekurangan-kekurangan.